Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ningrum Maharani dengan NPM 20260027 dan rekan saya Ayu Maretasari NPM 2026003 dari Prodi Piaud. Di sini kami akan mempresentasikan tentang definisi ruang dan lingkup filsafat ilmu, metode berpikir dalam Al-Quran. Dan materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya bernama Ayu Maretasari. Selanjutnya yang kedua akan disampaikan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Maretasari dari Prodi Piaud. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang filsafat, yakni definisi ruang dan lingkup filsafat ilmu, metode berpikir dalam pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah pokok pembahasan ilmu yang bersifat eksistensial, yang artinya sangat erat dengan kehidupan sehari-hari mengenai kebenarannya. Pengertian filsafat menurut ahli. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenarannya yang terkandung di dalamnya. Ilmu-ilmu seperti metafisika, logika, etika, ekonomi, dan politik. Menurut I.R. Poijatna, filsafat adalah ilmu yang mencari sebab sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Ruang lingkup filsafat ilmu. Ruang lingkup filsafat ilmu secara spesifik mengkaji hakikat ilmu pengetahuan dengan ruang lingkup seperti: yang pertama, objek apa yang ditelaah ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, bagaimana objek tadi dengan daya tangkap manusia membuahkan pengetahuan, yang disebut dengan landasan ontologis. Yang kedua, bagaimana proses kemungkinan timbulnya pengetahuan berilmu, bagaimana prosedurnya, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar menandakan pengetahuan yang benar, yang disebut dengan landasan epistemologis. Yang ketiga, untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu itu dipergunakan, bagaimana pengetahuan dalam pemilihan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan moral yang disebut landasan aksiologis. Hal-hal yang menjadi kajian filsafat ilmu. Yang pertama, logika. Logika adalah kajian yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara masuk akal. Yang kedua, etika. Etika adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari nilai baik buruk. Etika mempertimbangkan baik dan buruknya tindakan yang tidak sesuai di dalam hubungan manusia. Yang ketiga, estetika. Estetika adalah ilmu yang mengkaji dan menentukan mana yang indah dan mana yang tidak indah di dalam tindakan manusia. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Siska. Selanjutnya, metafisika. Metafisika adalah cabang ilmu filsafat yang berkaitan dengan proses analitis atas hakikat mengenai keberadaan dan realitas yang menyertainya. Selanjutnya, ekonomi. Ekonomi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas konseptual ekonomi yang meliputi metode, konsep, dan teori yang dibangun oleh para ekonom. Selanjutnya, politik. Politik adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang kebebasan, keadilan, hak milik, hak hukum, dan penegakan hukum. Adapun metode-metode filsafat antara lain metode kritis, metode matematis, metode skolatik, analitik bahasa, metode fenomenologis, metode dialektis, metode intuitif, metode empiris atau eksperimental, metode transdental, dan eksistensialisme. Dan metode atau cara berpikir dalam Al-Quran. Cara-cara berpikir dalam Al-Quran antara lain: 1. Berpikir dengan hati yang bersih. 2. Berpikir dengan logika atau akal yang benar disertai bimbingan wahyu. Ketiga, terbuka dengan pemikiran orang lain. Keempat, berpikir dan berproses hingga dampak yang dihasilkan. 5. Berpikir luas dengan cara yang sederhana agar mudah dipahami. Jadi, kesimpulannya adalah filsafat ilmu itu bersifat universal atau umum, yaitu segala sesuatu yang ada atau realitas, sedangkan objek material ilmu, pengetahuan ilmiah, itu bersifat khusus dan empiris. Artinya, ilmu hanya berfokus pada disiplin pada bidang masing-masing. Sedangkan pada kajian filsafat tentu bersifat non-fragmentaris atau bagian-bagian, secara luas, mendalam, dan mendasar. Sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif.